Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, mahasiswa mata kuliah filologi, serta kodikologi dan filologi yang saya banggakan semuanya. Baik, jadi tadi terputus di video pertama ya, sudah tidak disadari rupanya sudah 15 menit gitu ya. Nah, kemudian materi ini masih bersambung pada video kedua ya. Jadi saya mohon maaf karena tidak menampakkan wajah karena sedang tidak sehat gitu ya. Jadi materi ini saya buat karena kalau mau diganti untuk minggu depan sudah tidak ada masa. Karena minggu depan itu kita waktunya UTS gitu ya. Maka di tengah keterbatasan ini saya membuat video seadanya begini ya. Mohon maaf ya. Baik teman-teman semuanya yang saya banggakan, saya lanjutkan ya. Nanti pada poin penelitian filologi langkah kedua, itu kita akan membicarakan perihal deskripsi naskah. Nah, kira-kira ini ya. Jadi ini akan saya sampaikan, saya ulas satu persatu pada pertemuan setelah UTS ya. Ketika sudah masanya, waktunya kita membicarakan tentang deskripsi naskah. Jadi, kodikologi atau studi terkait deskripsi naskah itu lagi-lagi tidak membicarakan perihal isi dari naskah itu, melainkan bagian awalnya. Gitu ya. Jadi kalau saya waktu itu mengibaratkan ada buku, kalau sampulnya itu berarti naskah, kalau isinya lembar-lembar itu berarti teksnya. Nah, deskripsi naskah itu membicarakan masih pada bagian awal tadi itu. Gitu ya. Bukan pada bagian teks, tetapi pada perihal naskah itu. Nah, nanti yang akan disampaikan atau yang akan dibicarakan pada poin deskripsi naskah itu lebih kurang ada 18 poin. Yang pertama adalah judul naskah, nomor naskah, tempat penyimpanan naskah, asal-usul naskah ya. Asal naskah itu berbeda dengan penulis begitu ya. Nah, ini ada keadaan naskah, ukuran naskah, tebal naskah, jumlah baris per halaman itu nanti diulas. Hurufnya menggunakan huruf apa, cara penulisannya seperti apa, bahannya. Kemudian bahasa naskah, bentuk naskah, umur naskah, pengarang atau penyalin ya, asal-usul naskah, fungsi sosial naskah, dan ikhtisar cerita atau teks. Jadi ini rangkumannya. Nah, ini tidak akan saya rinci sekarang. Ini hanya sekadar pengetahuan saja. Nanti dibincangkan insya Allah selepas UTS ya. Kita kembali kepada materi hari ini. Studi tentang manuskrip digital. Baik ya. Jadi saudara tadi sudah sampai pada posisi deskripsi naskah. Jadi deskripsi naskah rupanya pada perpusnas ini hanya sekadar saja, tidak sampai 18 poin. Nah, begitu ya. Jadi, dari sini nanti saudara akan juga harus diulas ketika ketika saudara membuat PowerPoint untuk tugas nanti. Jadi disebutkan. Deskripsi naskah ini disebutkan, gitu ya. Nah, kemudian ini langsung pada bagian berikutnya saudara harus di tombol ini ya, diklik gini. Nah, berarti ini filenya ada satu. Jadi cerita tentang Chandra Hasan ini hanya ada satu naskah saja. Nanti kalau ada banyak di sini akan ada sampai 5. Gitu. Coba saudara nanti cari dalam manuskrip-manuskrip yang lain, Hikayat Hasan Hussein, Hikayat Ibrahim Ibnu Adham ya. Nah, ini itu ada lebih dari satu file begitu ya. Nah, coba sekarang ini diklik di sini, file ini. Oke ya. Jadi nanti saudara akan menjumpai begini, ini artinya dia masih menunggu. Masih menunggu belum dalam teks yang penuh ya. Nah, supaya tidak lama saya sudah buka secara penuh ya. Nah, jadi ini. Jadi awalnya seperti ini nantinya. Nah, ini akan terlihat di sini. Berarti ini ada 200 halaman. Nah, tugas saudara itu tidak perlu banyak-banyak ya.
katakan saudara bisa maksimal itu 10 halaman bisa dibaca naskah itu ya, atau bahasa ilmiahnya adalah ditranskripsi, dialih aksarakan. Saudara baca, kemudian yang ini masih awalnya bahasanya ini tulisannya ini Arab Jawi, saudara harus ganti menjadi tulisan Latin begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Tidak perlu disunting ya, karena kita masih belajar membaca saja. Nah, baru nanti saudara harus merekam. Nah, jadi dalam bentuk video seperti saya begini ini, saudara baca. Setiap anggota itu harus membaca, ya. Nah, sekurang-kurangnya 10 halaman, ya. Nah, jadi mulai bisa dicicil dari sekarang. Minggu depan saat UTS itu saudara harus sudah setor kepada saya. Ini Bu, kelompok saya memilih manuskrip dengan judul ini, ya, dari Perpusnas, ya. Jadi penyimpanan yang lain itu saya simpan dulu, tidak saya sampaikan sekarang. Nah, gunanya nanti untuk pada semester depan mata kuliah riset filologi, insya Allah ya. Baik, jadi ini sudah masuk pada halaman isi awal naskah Hikayat Chandra Hasan ya. Ini sudah pernah dikaji juga oleh kakak tingkat saudara ya. Baik ya, mari kita coba ini yang dinamakan dengan aksara Jawi ya. Jadi aksaranya ini nampaknya ini adalah Arab, tetapi ketika dibaca itu sebetulnya bahasanya bahasa Melayu atau bahasa Indonesia lama. Mari kita buktikan terkait bahasannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kisah ya, ini Al-Kisah. Wabihi nasta'inu billahi ala. Nah, nanti saudara ya, silakan ditulis dalam aksara Latin ya. Ini hikayat atau hikayat ya. Ini hikayat cerita ya. Yang terlalu indah. Ada angka 2 begini, ada angka Arab 2, itu berarti diulang 2 kali. Indah-indah ya. Ceritanya. Ceritanya gitu ya. Ceritanya. Bentar, pelan-pelan membacanya ya untuk manuskrip ini. Kadang-kadang kita akan terbata-bata juga ya. Tidak apa-apa. Diceritakan ya oleh orang yang empunya ceritanya. Nah, empunya ceritanya gitu ya. Syahdan ya. Syahdan itu untuk pembuka satu cerita ya dalam cerita Melayu. Selalu nanti ada kalau dongeng-dongeng Melayu itu nanti ada kata-kata syahdan begini ya. Syahdan, maka tersebutlah perkataannya, maka adalah ya sebuah negeri yang bernama Palinggam desanya. Itu ya, Palinggam desanya. Palinggam desa, desa ya. Dan rajanya
bernama Bujangga Bayu. Bujangga Bayu ya namanya rajanya. Maka terlalu, nanti kalau memang waktunya titik, saudara titik kan ya, karena ini nggak ada titiknya. Kalau selesai satu kalimat, saudara beri titik. Maka terlalulah besar, ya, terlalulah besar sekali kerajaan Baginda. Nah, ini Baginda ya. Dan beberapa puluh buah negeri yang takluk gitu ya, takluk gitu ya. Takluk di bawah Baginda, ya di bawah Baginda. Beberapa negeri itu takluk di bawah kerajaannya Raja Bujangga Bayu ya. Serta menghantarkan upeti kepada Baginda pada, ini pada ya, tiap, nah ini 2 kali berarti tiap-tiap tahun. Nah, pada tiap-tiap tahun mengantarkan upeti ya. Jadi seperti pajak ya kalau upeti itu ya, zaman lampau itu. Dilanjut ya, ini titik. Maka adalah Baginda itu mempunyai ini sin ya, seorang istri yang terlalu amat elok. Ini elok ya, tapi elok sekali ya. Elok sekali. Dia punya permaisuri yang cantik. Ini bahasanya memang Melayu begini ya. Elok sekali. Maka adalah ya, ini adalah namanya istri Baginda itu bernama Tuan Puteri Chandrawati. Nah, oke ya. Jadi sampai di sini dulu. Coba saudara nanti baca. Ini kita sudah hampir 1 halaman ya. Nah, nanti coba saudara pelan-pelan begini. Ini saudara baca sampai 10 halaman. Nah, jadi itu ya. Kalau mau yang aman, coba pilih manuskrip dengan kriteria nama depan hikayat. Nah, nanti seperti ini. Nah, jadi begitu ya. Nah, ini sudah mau 15 menit. Nah, jadi nanti coba mulai saudara praktikkan dan minggu depan ketika UTS sudah setor. Jadi kelompok saya ini mau menggunakan naskah apa ya, judulnya apa, sudah harus diunduh. Nanti ini bisa di-download ya, bisa diunduh ya file ini. Nah, kemudian ini nanti saudara setor menggunakan naskah dengan judul apa, bahasanya apa, aksaranya apa, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti diusahakan yang Melayu saja, Jawi saja, supaya kita langsung tahu artinya tanpa harus membuka kamus lagi, begitu ya. Kalau nanti aksaranya yang Jawa, bahasanya Jawa, saudara harus membuka kamus lagi, begitu ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.